Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan ini saya coba menjawab sebuah pertanyaan yang didasarkan atau dilandaskan pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Apakah dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut itu? Saya akan coba menjawab hal ini dengan menunjukkan apa yang dinyatakan oleh Alkitab atau apa yang dituliskan oleh Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan pemahaman yang umum atau sudut pandang umum yang coba ditawarkan untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama yang perlu kita mengerti dan kita pahami adalah pada prinsipnya semua dosa itu mendatangkan maut, karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Yang dimaksudkan dengan dosa yang tidak mendatangkan maut dan mendatangkan maut adalah semua dosa yang kita memohon ampunan dari Tuhan dan diampuni itu tidak mendatangkan maut. Pengecualiannya adalah dosa yang mendatangkan maut. Dan kalau di Perjanjian Baru, dosa karena menghujat Roh Kudus. Itu kalau di Perjanjian Lama adalah dosa-dosa yang Tuhan tidak memberikan konsekuensi pengampunan. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, dosa-dosa yang mendatangkan maut itu, yang pertama adalah dosa karena melanggar perintah Allah yang khusus. Contohnya adalah mengambil barang-barang yang seharusnya ditumpas, seperti yang dilakukan oleh Akar. Atau yang berikutnya adalah makan darah. Itu melanggar perintah Tuhan yang khusus. Contoh berikutnya adalah menjadi ahli sihir. Selanjutnya menindas anak-anak yatim dan para janda. Atau juga contoh selanjutnya adalah orang yang tidak disunat. Ini ada banyak, tetapi ini beberapa contoh yang merupakan dosa melanggar perintah Allah yang khusus, dan itu mendatangkan maut. Yang kedua adalah dosa menyembah Allah lain, atau dosa mempersembahkan korban persembahan kepada Allah lain. Alkitab berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan dosa menyembah Allah lain itu merupakan dosa yang fatal yang mendatangkan kematian. Yang ketiga adalah dosa karena memandang hina firman Allah dan merombak atau memutarbalikkan perintah Tuhan. Itu juga mendatangkan maut. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 15 ayat 31, dosa yang memandang hina terhadap firman Allah dan merombak firman perintahnya pasti dihukum mati. Pasti orang itu dilenyapkan. Yang berikutnya adalah dosa mengutuk Allah. Itu juga hukumannya mati. Yang kelima di Perjanjian Lama, dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang disengaja. Karena ini melakukan dosa dengan disengaja berarti sebuah penentangan akan Allah, menentang Allah, melakukan dosa dengan perasaan yang sombong. Imamat pasal 15 ayat 30, dan ini dikategorikan penista Tuhan dan harus dilenyapkan. Yang keenam adalah dosa penyalahgunaan. Yang pertama adalah penyalahgunaan terhadap korban persembahan kepada Tuhan, diambil untuk menjadi kepentingan diri sendiri. Kedua, penyalahgunaan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita lihat perjalanan orang Israel dari keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan, ada sebagian besar, bahkan hampir semua orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan karena mereka memberontak. Dan Tuhan sudah memberi kesempatan dan mereka tidak menggunakan kesempatan itu. Makanya Tuhan berkata, orang yang sudah 10 kali memberontak terhadap Tuhan itu harus dilenyapkan. Nah, selanjutnya yang terakhir dari Perjanjian Lama yang berkaitan dengan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa karena perilaku seks yang menyimpang. Contohnya adalah hubungan seks yang nggak wajar, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Yang berikutnya adalah tidur dengan binatang. Yang keempat adalah dosa incest, hubungan seks antara orang-orang yang punya hubungan darah. Dan kelima adalah hubungan seks dengan perempuan yang datang bulan. Nah, itu
juga dihukum dengan hukuman mati. Di dalam perjanjian baru ada beberapa dosa yang mendatangkan maut. Yang pertama dan terutama adalah dosa karena menghujat Roh Kudus. Alkitab berkata itu sudah melakukan dosa kekal. Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32 menyatakan dengan jelas. Dan dosa kekal itu tidak mendapatkan pengampunan. Yang kedua adalah dosa terhadap esensi perjamuan kudus, yaitu pengingkaran untuk mengakui tubuh dan darah Tuhan. Itu juga mendatangkan maut. Dan yang ketiga, menyesatkan, dosa karena menyesatkan anak kecil. Tuhan Yesus bilang, lebih baik orang itu di lehernya diikat batu kilangan dan dilemparkan ke dalam laut. Jadi ini 3 dosa yang saya pelajari yang terdapat di dalam perjanjian baru yang mendatangkan maut. Sedangkan pandangan para ahli teologi tentang dosa yang mendatangkan maut. Yang pertama dan terutama sekali lagi seperti yang dinyatakan oleh Alkitab adalah dosa karena menghujat Roh Kudus. Itu mendatangkan maut. Yang kedua, para bapak gereja mengajarkan 7 dosa maut atau 7 deadly sin, atau dalam bahasa Latinnya 7 peccata capitalia, 7 dosa maut. Dan 7 dosa maut itu merupakan dosa-dosa di mana dosa lain bisa masuk, atau sebagai pintu masuk untuk dosa-dosa lain dilakukan oleh seseorang. Dan 7 dosa maut itu adalah pertama kesombongan, kedua iri hati, ketiga kemarahan, keempat ketamakan atau keserakahan, kelima hawa nafsu birahi, dan keenam kemalasan, dan yang ketujuh adalah kerakusan. Nah, yang ketiga, dosa yang mendatangkan maut dijawab sebagai dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak diakui tidak akan diampuni oleh Tuhan. Karena itu mendatangkan maut. Karena dosa yang tidak diampuni pasti mendatangkan maut. Yang keempat adalah dosa karena murtad, baik secara sadar maupun karena dia murtad sampai mati. Yang kelima, dosa-dosa yang tidak sesuai dengan status kita sebagai anak Allah, seperti penyangkalan bahwa Yesus adalah Allah, penolakan untuk menaati perintah Allah, cinta terhadap dunia, dan kebencian terhadap saudara. Itu dikategorikan dosa-dosa yang tidak sesuai dengan status sebagai anak Allah dan mendatangkan maut. Nah, ini dikemukakan oleh I. Howard Marshall. Dan yang keenam adalah dosa karena menolak Kristus. Yang ketujuh adalah dosa atau kesalahan yang mendapat vonis hukuman mati oleh pengadilan. Itu merupakan dosa yang mendatangkan maut. Contohnya seperti bandar narkoba, pembunuh berantai, korupsi, terus pedofilia, khianat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, orang yang melakukan dosa dan tidak mau bertobat. Itu adalah dosa yang mendatangkan maut, tidak mau bertobat. Puji Tuhan, demikian jawaban yang saya bisa berikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.